Hai Sobat IT, jumpa lagi dengan saya, Fai, di Ngelotok IT bersama Klotoks episode 3. Oke, di episode kali ini kita akan membahas jurus jitu mengamankan data perusahaan dengan disaster recovery dari Zerto. Kali ini kita berjumpa lagi dan bersama the one and only Kang Aditya Irawan, selaku Cloud Product Architect dari Arupa Cloud Nusantara. Ya Kang Adit? Iya. Siap, di hari ini kita akan membahas tentang disaster recovery. Sebelumnya di episode 1 dan 2 kita sudah bahas tentang lisensi dari VMware, kemudian backup dari Veeam, dan kali ini adalah disaster recovery dari Zerto. Nah sebelumnya pengen tahu sih Kang, apa itu sebenarnya disaster recovery? Ya, jadi disaster recovery ini karena kita lagi ngomongin IT ya, jadi merujuk ke bagaimana kita bisa memulihkan suatu sistem atau memulihkan data setelah terjadinya bencana atau disaster. Oke Kang Adit, tadi kan dapat penjelasan bahwa disaster recovery itu seperti apa ya. Tapi pengen tahu nih Kang, jenis disaster itu ada apa saja sih yang dapat mengancam suatu perusahaan? Banyak ya, jadi mulai dari human error, jadi mungkin ada user yang salah melakukan delete data tidak sengaja, sampai ke bencana alam, jadi gempa bumi, banjir yang mengakibatkan tempat penyimpanan datanya rusak atau mungkin keseluruhan data centernya hilang. Oke Kang, sekarang kan kita balik lagi ya, sudah di masa modern ya, dunia teknologi dan IT. Kira-kira seberapa penting sih disaster recovery untuk suatu perusahaan? Ya, jadi di perusahaan biasanya disaster recovery ini diformalkan menjadi disaster recovery plan. Jadi fungsinya adalah untuk memastikan perusahaan itu bisa tetap beroperasi setelah terjadinya bencana. Jadi makanya disaster recovery plan ini bisa jadi bagian dari business continuity plan, keberlangsungan bisnis perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki disaster recovery plan setelah mereka mengalami disaster, banyak yang akhirnya gulung tikar, tidak bisa melanjutkan bisnisnya lagi. Jadi tadi ada perusahaan yang mengalami disaster, jika dia tidak bisa memulihkan datanya, bisa gulung tikar ya Kang. Berarti di situ bisa di underline atau di bold bahwa sebenarnya data dari suatu perusahaan itu sangat penting berarti ya untuk keberlangsungan. Makanya tadi ada business continuity plan ya. Betul. Nah Kang, menariknya adalah gimana nih Kang, jika suatu perusahaan ingin memiliki disaster recovery plan, itu bagaimana caranya? Iya, jadi memang efeknya bisa sampai ke sana karena sekarang perusahaan kan sudah melakukan transformasi digital ya. Jadi kebanyakan data mereka sudah formatnya digital. Jadi tanpa data itu mereka jadi tidak bisa beroperasi lagi. Kalau dulu mungkin masih manual, ada kertas yang kita bisa gunakan. Sepanjang kertasnya masih ada, belum kebakar, ya kita masih bisa beroperasi. Nah, supaya di era digital ini perusahaan bisa memiliki yang namanya disaster recovery plan tadi, mereka harus mulai dari melakukan inventarisir data apa saja yang mereka punya. Kemudian mereka lakukan kategori ke data-data tersebut, mana yang kritikal, mana yang mungkin nggak terlalu penting. Nah, setelah itu, setelah mereka punya inventaris data tadi dan ke kategorinya, mereka perlu memiliki yang namanya strategi atau rencana apa yang akan mereka lakukan terhadap data-data tersebut, kemudian resiko apa yang mungkin terjadi. Oke. Jadi dari situ mereka mapping, bila resikonya ini, kemudian data yang terimpact adalah kritikal, maka mereka harus punya mitigasi apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, itu asal muasalnya terbentuknya di RP. Oke. Nah Kang, tadi kan udah dijelasin ya secara detail oleh Kang Adit. Jika suatu perusahaan ingin mengeksekusi atau mempunyai DRP atau disaster recovery plan, kira-kira apa yang mereka harus pilih? Software mana? Dan kira-kira gimana sih apa yang harus mereka lakukan gitu loh? Iya.
Jadi tadi berdasarkan DRT tadi, mereka biasanya akan punya requirement list ya. Jadi requirement itu biasanya berdasarkan seberapa cepat data itu harus bisa di recover Atau dipulihkan ya. Nah, itu kita sebutnya RTO. Kemudian seberapa banyak data yang mereka masih bisa beroperasi kalau data itu hilang, atau RPO kita sebutnya. Nah, jadi dari requirement RPO dan RTO tadi, kemudian mereka memilih software apa yang tepat untuk digunakan agar terpenuhi RPO-RTO-nya tadi. Nah, kita berangkat dari sana untuk baru kita mulai ke solusi teknisnya. Berarti ketika sudah tahu kira-kira kita bikin KPI atau target dari RTO dan RPO sendiri, salah satu software yang kira-kira berperan penting yang saya tahu adalah Zerto nih Kang. Nah kira-kira Zerto tuh dalam memulihkan data dari disaster recovery itu seberapa cepat sih pemulihan datanya dari RTO-nya, kemudian juga seberapa banyak sih data yang bisa dipulihkan atau dari RPO-nya gitu Kang untuk disaster recovery-nya? Iya, jadi yang sangat menarik dari Zerto ini adalah RPO-nya yang sangat singkat. Jadi dalam hitungan detik. Dulu sebelum ada teknologi seperti Zerto, untuk bisa memiliki RPO dalam hitungan detik itu biasanya kita harus punya sistem lain yang secara real time menerima replika datanya. Replika data. Ya. Dan itu biasanya mahal karena kita jadi punya dua sistem yang sama nih. Satu production, satu replika. Nah, Zerto ini konsepnya kalau di ZetaGrid bisa digunakan as a service. Jadi as a service itu maksudnya resource-nya tidak perlu digunakan sampai kita perlu melakukan disaster recovery. Ya, sehingga secara cost jauh lebih hemat. Oke, tadi sudah di-mention bahwa salah satunya peran Zerto itu kan untuk melakukan disaster recovery ya tadi ya, untuk memulihkan data-data yang atau memulihkan data-data yang tadi sempat hilang ketika dilanda bencana. Terus kemudian juga tadi ternyata peran Zerto ini adalah melakukan cost efisiensi ya. Karena kan dalam artian tadi pemulihan data sudah oke, kemudian cost efisiensi. Nah, tapi cara penggunaannya simple nggak Kang? Jika dari Sobat IT ini ingin menggunakan Zerto gitu. Ya. Jadi Zerto didesain untuk jadi sangat mudah, gitu, terutama untuk yang sudah menggunakan virtualisasi dengan VMware. Jadi untuk bisa memanfaatkan Zerto Disaster Recovery as a Service, kita hanya butuh satu server di on-premise untuk menjadi controllernya. Jadi dari controller itu kemudian kita bisa lakukan instalasi appliance di setiap host VMware-nya. Nah, kemudian dari situ hasil replikanya itu dikirim ke cloud. Nah, jadi ZetaGrid selaku partner dari Zerto bisa membantu perusahaan untuk menerima hasil replika yang ada di on-premise tadi. Oke, berarti kalau misalkan Sobat IT ada masalah terkait disaster recovery, atau sebelum ada masalah nih Kang, jika ingin preventif ya, untuk menghindari adanya masalah dari disaster, gitu kan, jika mereka terserang itu, atau mengalami disaster, berarti bisa hubungin Arupa dan ZetaGrid ya Kang? Betul sekali. Kita bisa bantu mulai dari assessment, kecocokan sistem Zerto ini dengan perusahaan sampai ke implementasinya. Oke, nah Sobat IT, itu merupakan ending dari sisi diskusi kali ini. Jika ada peribahasa ya, sediakan payung sebelum hujan, nah berarti untuk disaster ini, jangan sampai suatu perusahaan mengalami bencana dulu, baru kita cari pemulihan data.
Jadi langsung aja konsultasikan disaster recovery plan kamu ke Zeta Grid atau Arupa.